Sedua telu ngeraris. Rajang sore, salam sejahtera pemirsa semua. Kecuduk malih dengan channel Kak Bemo. Ingin Kak Bemo menyapa semua pemirsa subscriber. Bagi yang belum subscribe, bagi yang belum menonton channel Kak Bemo, silakan cari di search YouTube Kak Bemo channel. Ingat pencet tombol merah. Komen setelah menonton video-video Kak Bemo berdurasi 3 menit. Semoga channel Kak Bemo bertambah besar, menambah semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Cening Budi, gimana kabarnya ini? Salam congkak Kak Bemo, kabar baik Niki. Salam congkak, ini sambil ngopi, sambil menyapa pemirsa. Salam congkak sudah menjadi trademark. Congkak Kak Bemo, congor Kak Bemo artinya itu. Congor. Hari ini saya mau mendengarkan cerita Kak Bemo Niki. Oh, ya. Pagi ini kita akan bercerita lagi biar menjadi konten-konten spesial premier bagi Kak Bemo. Hari ini Kak Bemo ingin menceritakan legenda terjadinya bulan purnama dan biasanya diikuti dengan gerhana bulan. Gerhana bulan. Bisa dibilang ini legenda gerhana bulan versi masyarakat Bali. Oh, ada ternyata Kak Bemo ya? Ya ada, itu Kak Bemo ingin menceritakan, mengisahkan tentang itu. Diceritakan sekarang di kerajaan Wisnu Loka dipimpin oleh Betara Wisnu. Betara yang paling magnificent, powerful, paling sakti. Beberapa itu ada raja-raja yang lain dipimpin oleh kerajaan masing-masing. Bidadari, bidadara. Kalau yang ganteng-ganteng itu bidadara namanya. Kalau yang perempuan bidadari. Kalau sekarang berondong. Kalau berondong-berondong ada Betara Somu, Betara Brahmo, Betara Siwa, Kuswira, Betara Sangkara. Beberapa kerajaan ini hidup damai, subur makmur di bawah kepemimpinan Betara Wisnu. Diceritakan sekarang di Bali Dwipa ada kerajaan yang dipimpin oleh Kalerau. Masyarakatnya semua raksasa Panduki. Besar-besar. Tinggi besar, bau, rambut gimbal, hidung besar, mata menyala, ya. Berbulu, semuanya jarang mandi. Gitu. Kesaktian kerajaan yang dipimpin oleh Kalerau ini sudah terkenal, Cening Budi. Sampai ke Wisnu Loka terkenal. Kesaktiannya ini hampir 11-12 bersaing, bahkan ada yang lebih sakti dari betara-betara yang ada di kerajaan Wisnu Loka. Beberapa itu bisa jadi dikalahkan oleh Kalerau. Keadaan ini membuat kegoncangan, semeraut di Wisnu Loka. Was-was, gemetar. Jangan-jangan Kalerau ini mau menyerang Wisnu Loka, begitu. Nah, sekarang terjadilah parum, pertemuan para dewata Rapat di Wisnu Loka, rapat mengantisipasi serangannya Kalerau ini. Yang terakhir berbicara Betara Wisnu memberikan keterangan yang sungguh memberikan hati yang damai, karena beliau sudah memegang tirta amerta. A artinya tidak, merta artinya mati. Kalau amerta itu tidak pernah mati. Siapapun, barang siapa yang meminum tirta amerta itu digaransi hidupnya akan abadi, tidak akan pernah mati, baik fisik maupun jasmaninya, rohani, akan langgeng seumur dunia ini. Nah, rapat ini didengar oleh salah satu diinteli lah ya. Kalau sekarang mungkin CCTV lah. Mata-matai sama salah satu anak buah orang kepercayaannya Kalerau.
Di situ kalau Rawu merasa bangga karena kelemahan para dewa itu sudah ditahu. Nah, hari H pembagian Tirta Amerta ini berjejer para dewata, para betara-betari yang Kak Bemo sebut tadi, Samkara, Sambu, Brahma, Siwa, semuanya kumpul termasuk bidadari, bidadara. Nah, bergiliran ini jadi budi gantian ini. Antre para dewata. SOP-nya, Bang Serap, standar operation prosedur itu, satu dewata dapat secangkir Tirta Amerta. Setelah meminum itu garansi lah. Kalau Rawu diajak berperang, mau direbut atau duel mech itu, santai saja. Kan karena sudah dapat minum itu. Nah, tidak akan mati. Tidak akan mati. Gantian sekarang gilirannya Betara Keswera. Di situ dia menyamar kalau Rawu menjadi sosok Betara Keswera, Cening Budi. Padahal Betara Keswera ini belum datang. Tetapi Betara Wisnu dengan feelingnya, dengan kesaktiannya yang melebihi kalau Rawu, sudah mulai curiga karena Betara Keswera kok bodinya gede dan bau lagi. Biasanya wangi. Biasanya wangi dan agak kecil lah, ganteng kayak Kak Bemo kan gitu. Tahu-tahu begitu keluar, setelah dapat gantian dia nggak mau minum satu cangkir Cening Budi, langsung 3 cangkir tas. Disitulah Betara Wisnu mengambil action secepat kilat memanah. Oh, dipanah Betara Keswera itu, cas, pas di kerongkongannya Bang Budi. Tubuhnya yang terpenggal ini ditendang jatuh ke Bali Dwipa, jatuh ke bumi, langsung ceritanya menggelembung ini bahasa Balinya, didapati oleh rakyatnya kalau Rawu itu sebuah kentungan kayu yang panjang dan gede, Cening Budi. Kentungan itu untuk menumbuk padi. Nah, sedangkan kepalanya kalau Rawu yang sudah mendapat Tirta Amerta ini melayang dia. Wah, seperti satelit luar angkasa lah. Melayang-melayang ini di aerospace. Di outer space lah istilahnya sekarang nih kayak. Kalau Kak Bemo cerita itu stasiun luar angkasa bumi. Tetapi dendamnya kalau Rawu ini, dendam karena keduluan itu dia cerita bahwa dirinya itu mencintai Dewi Ratih, salah satu bidadari di Kayangan. Dewi Ratih itu tidak salah adalah Dewi Bulan. Kalau orang cantik di Bali itu, cara bulan gitu, karena cantik. Secantik bulan. Secantik bulan. Merasa cintanya ini diblok sama Betara Wisnu. Di situ dia memiliki ikrar, berjanji bagaimanapun caranya biar bisa mencaplok bulan. Diceritakan sekarang secara fisika ini Kak Bemo bercerita, ketika posisi matahari, bulan dan bumi terjadi garis lurus, linier. Betul legenda yang milenial, semua ini masuk. Kalau dia linier, biasanya terjadi pas bulan purnama. Di Bali kalau ada bulan purnama gerhana, itu dibilang kalau Rawu lagi mencaplok bulan. Mau balas dendam. Membalas dendam, bagaimana caranya. Tapi dia merasa berhasil beberapa saat, kadang bumi itu gelap karena bulannya dicaplok ke Rawu. Kan gitu. Pada akhirnya itulah gerhana bulan. Ketika gerhana bulan, masyarakat Bali sering membunyikan bunyi-bunyian, salah satunya kentungan itu ditumbuk pung pung tang tang pung tang pung tang tang pung tang pung tang tang pung. Nah, itu sebagai perwujudan tubuhnya kalau Rawu merasa sakit, dipukulin sehingga dia cepat melepaskan si bulan gitu. Ya itu ceritanya. Biar gerhananya tidak lama, kentungannya itu dipukulin. Nah, biar kalau Rawu merasa sakit. Pasti dia lepas. Padahal dia memang tidak punya tubuh. Nah, tinggal kepalanya saja. Itu cerita Kak Bemo menceritakan legenda gerhana bulan
orang Bali bilang bulan caplok kaleraut. Nah, sekarang datang seekor burung buak namanya, memaling kut. Nah, diceritakan Kak Bemo satwa bawak subuh-subuh. Semoga penonton terhibur, jangan bosan-bosan nonton channel Kak Bemo, biar Kak Bemo bisa beraktivitas normal, semangat membuat konten cerita legenda yang lain. Jangan lupa subscribe channel Kak Bemo. Jadi tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Salam Congkak. Salam congkak.